Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Triputri akan membahas mengenai analisa industri. Analisa industri merupakan alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Indikatornya yaitu penjualan, laba, dividen, struktur modal, regulasi, dan inovasi. Adapun pengelompokan industri yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada growth industry, yang kedua ada defensive industry, yang ketiga ada cyclical industry. Analisa makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, pertumbuhan, tingkat pekerjaan politik, dan sentimen. Analisa ekonomi makro digunakan untuk mengevaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham di level makro. Analisa ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya yaitu suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, ketenagakerjaan politik, dan sentimen nasional. Analisa ini akan memberitahukan kita jika suatu ekonomi itu berkembang atau menyusut. Kemudian, hubungan suku bunga mempresentasikan biaya pinjaman uang baik oleh individu, perusahaan, atau bahkan pemerintahan. Jika orang-orang atau perusahaan meminjam lebih sedikit, mereka memiliki lebih sedikit uang untuk berinvestasi atau dihabiskan, dan sebaliknya. Dan jika suku bunga naik, ini akan membuahkan lebih banyak simpanan dan lebih sedikit pengeluaran, serta akan mengurangi pertumbuhan. Sebaliknya, jika suku bunga turun, pinjaman dan pengeluaran akan lebih tinggi dan karenanya akan meningkatkan pertumbuhan. Bank sentral melakukan rapat bulanan untuk mengatur tingkat suku bunga, dan rapat ini diikuti oleh para trader. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan simpanan serta mengurangi investasi dan pengeluaran yang akan menyebabkan lambatnya ekonomi. Suku bunga yang lebih tinggi berarti permintaan terhadap mata uang meningkat karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah. Untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi ini akan menyebabkan meningkatnya nilai mata uang saham, dan suku bunga berkorelasi negatif. Suku bunga yang lebih tinggi mengindikasikan biaya yang lebih tinggi untuk pinjaman konsumen dan perusahaan, dan ini akan berdampak negatif ke harga saham. Jika suku bunga naik, berarti biaya penyimpanan komoditas akan naik, dan ini bisa berdampak negatif terhadap harga komoditas. Inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa dan ekonomi. Ketika inflasi naik, lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama, dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan. Umumnya, alat ukur inflasi adalah Consumer Price Index yang mengukur perubahan harga barang-barang keranjang pasar. Ukuran inflasi lainnya adalah Producer Price Index yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi berefek langsung pada ekonomi, dan ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk meningkatkan suku bunga. Bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naiknya inflasi akan berefek sama dengan suku bunga di pasar. Kecuali komoditas, ketika inflasi naik, bank sentral lebih condong untuk menaikkan suku bunga, dan ini menyebabkan kenaikan nilai mata uang. Inflasi mempengaruhi daya saing ekonomi. Inflasi menaikkan ekspor karena biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, dan ini akan berefek negatif terhadap probabilitas perusahaan dan harga saham mereka. Komoditas merupakan barang-barang, dan karena itu harga biasanya naik. Ketika inflasi naik, pertumbuhan dapat mengukur kesehatan ekonomi melalui naiknya produksi barang dan jasa, dan bisa dimonitor melalui indikator. Berikut cara yang paling penting untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan gross domestic product yang mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Indikator pertumbuhan lainnya yaitu neraca perdagangan yang mengukur perbedaan impor dan ekspor. Penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengeluaran konsumen, dan ini digunakan untuk menilai arah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena memungkinkan peningkatan standar hidup, kenaikan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan anggapan bahwa hal-hal lainnya sama, produksi dan pemasukan yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan karenanya meningkatkan nilai mata uang untuk saham.
Peningkatan pertumbuhan merefleksikan naiknya permintaan oleh konsumen yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi untuk bisnis, juga harga saham yang lebih tinggi. Karena bisnis memproduksi lebih, permintaan komoditas, bahan mentah, dan energi akan naik sehingga harga komoditas menjadi lebih tinggi. Faktor ekonomi makro penting lainnya yang harus diperiksa yaitu pasar pekerjaan. Salah satu bahan paling penting untuk ekonomi yang sehat adalah ketersediaan pekerjaan yang bayaran baik ketika seseorang secara aktif mencari kerja, namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran. Terjadi pengangguran diukur oleh angka pengangguran yang pada dasarnya adalah presentasi orang-orang tanpa pekerjaan namun bisa dan ingin bekerja non-farm payroll. Juga mengukur ketenagakerjaan melalui sejumlah pekerjaan. Tambahan non-pertanian yang ditambahkan setiap bulan, kenaikan jumlah pengangguran atau penurunan di non-farm, memberikan sinyal perlambatan ekonomi saat pengangguran bertambah. Pengeluaran konsumen turun karena pengangguran memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan dan mereka yang bekerja khawatir mengenai masa depan sehingga condong mengurangi pengeluaran ketika ada tingkat pengangguran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi tertahan dan permintaan turun sehingga ini bisa berujung pada depresiasi nilai mata uang. Kenaikan pengangguran bisa menyebabkan penurunan tingkat pengeluaran konsumen yang merugikan bisnis dan mendorong harga saham turun. Efek yang sama bisa dilihat di berbagai harga komoditas karena permintaan menurun oleh tingkat produksi yang lebih rendah. Risiko politik. Risiko politik penghasilan investasi yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan politik atau ketidakstabilan suatu negara. Ada berbagai keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individual, industri, dan ekonomi secara keseluruhan yang termasuk nasionalisasi, kenaikan pajak tambahan, regulasi pembatasan perdagangan, dan lain sebagainya. Misalkan, keputusan mewujudkan kerajaan Inggris untuk meninggalkan keju atau reaksi dan pemilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika. Ini memicu lebih banyak pembicaraan mengenai risiko politik daripada sebelumnya. Naiknya risiko politik memiliki aspek negatif di semua pasar. Keyakinan yang menurun dan meningkatnya ketidakpastian menyebabkan penurunan nilai mata uang. Untuk saham ini juga berakibat negatif terhadap bisnis karena harga saham menurun. Begitu pula dengan mayoritas komoditas dan penurunan nilai yang terjadi saat risiko politik naik, kecuali emas yang berperan sebagai safe haven. Saat ini tidak ada kepastian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.